Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang audit perkiraan laba rugi yang beranggotakan Yolantria Permata Indah, Della Putri Cantia, dan Indah Khairunisa. Materi yang dibahas, yang pertama, sifat perkiraan laba rugi, yang kedua, tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi, yang ketiga, prosedur pemeriksaan perkiraan laba rugi, dan yang keempat, latihan kasus atau audit perkiraan laba dan rugi. Sifat perkiraan laba rugi. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan dalam periode pelaporan. Yang kedua, metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui dalam periode pelaporan. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Tujuan pemeriksaan perkiraan laba rugi. 1. Keberadaan internal, kontrol, pendapatan, dan beban termasuk pencatatan secara akrual basis terhadap pendapatan dan beban. Yang kedua, pencatatan pendapatan dan biaya yang menjadi hak perusahaan dengan menggunakan cut-off tepat. Yang ketiga, adanya fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bulan per bulan atau dengan anggaran pendapatan dan beban. Yang keempat, penyajian atau permodalan atau ekuitas di neraca sudah sesuai dengan PSAK atau PABU dan hal penting diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan perkiraan laba rugi. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol pendapatan dan biaya, termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran dividen dan sertifikat saham. Yang kedua, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya. Dan lakukan analytical review prosedur atau analisa rasio atau ROI dan ROE dengan membandingkan rasio tahun lalu dan rasio industri. Yang ketiga, minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa, bandingkan dengan budget untuk periode yang sama. Hitung variance atau dalam rupiah maupun persen. Yang keempat, minta rincian penjualan per jenis barang atau area yang mencantumkan kuantiti barang yang dijual dan nilai uangnya selama setahun atau dibuat per bulan. Bandingkan kuantiti yang dijual secara tes basis dengan pengeluaran barang pada kartu persediaan. Selanjutnya yang kelima, periksa cut-off penjualan atau ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan dan cut-off pembelian atau ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan pembelian. Yang keenam, periksa subsequent payment atau ada tidaknya unrecorded liabilities dan subsequent collection atau ada tidaknya unrecorded receivables. Yang ketujuh, buat analisa perkiraan biaya atau pendapatan yang kemungkinan ditanyakan pihak pajak atau untuk keperluan pengisian SPT, lalu koreksi fiskal dan kemungkinan timbulnya contingent liability. Dan yang kedelapan, periksa kepatuhan peraturan perpajakan tentang biaya dan pendapatan. Prosedur pemeriksaan perkiraan laba rugi yang ke-9 yaitu periksa daftar gaji, tes kesesuaian perhitungan PPh 21 dengan peraturan pajak. Yang ke-10, bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT PPh 21. Yang ke-11, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji secara tes basis dengan personal file. Yang terakhir, lakukan observasi saat pembayaran gaji. Periksa kesesuaian penyajian pos laba rugi dengan PSAK. Selanjutnya, dapat kita lihat latihan kasus
audit perkiraan laba rugi. Contoh kasus pemeriksaan atas perkiraan laba rugi melibatkan pengujian analytical review, perbandingan antara laba rugi tahun berjalan dengan periode sebelumnya. Akuntan publik dapat menaikkan dan menurunkan jumlah pendapatan melalui rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Contoh kasus audit perkiraan laba rugi yang terjadi pada PT Karafi yang memiliki laba sebesar 513 juta pada akhir tahun 2020. Temuan audit menyatakan bahwa klien belum mengakui adanya rugi selisih kurs dari penjualan ekspor sebesar 5.230.000. Adapun audit adjustment sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tanggal 31 Desember 2020. Laba rugi yang ada di debit sebesar 5.230.000. Sedangkan rugi selisih kurs yang ada di kredit sebesar 5.230.000.